Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Bapak Ibu, kembali kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tak bisa-bisanya selalu kita limpahkan rasa syukur kita kepada Allah, baik itu nikmat kesempatan, nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat lainnya, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita mengevaluasi diri kita, dan semoga kita selalu menjadi hamba yang bisa bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita hingga hari ini. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan pula kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang telah memperjuangkan nilai-nilai Islam di muka bumi ini dengan keringat dan tetesan darah yang begitu panjang, sehingga kita dapat merasakan nikmat iman, nikmat Islam hingga hari ini. Semoga kita juga menjadi hamba yang senantiasa bersalawat setiap kita mendengarkan nama Dia disebutkan, dan kita berdoa juga semoga kita mendapatkan syafaat Beliau di akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu jemaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini, pada malam yang berbahagia ini, kita mengadakan agenda tahfidz Ramadan, agenda mempersiapkan diri dalam menyambut bulan suci Ramadan yang mungkin hitungan hari lagi ya, H-7 ataupun H-6. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Semoga di momen malam ini dapat menambah semangat kita, menambah keimanan kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Insyaallah pada malam hari ini akan diisi oleh Ustaz Evan Johar LC. Kalau memperpanjang mukadimah, kita langsung mintakan kepada Ustaz Evan Johar LC untuk menyampaikan ceramah pada Ramadannya. Kepada Ustaz dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala darbihi ila yaumiddin. Yang kita hormati pengurus musala, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jemaah maghrib dan isya rahimahumullah. Kembali kita perbaharui rasa syukur kita dengan memperbanyak lafaz tahmid Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini masih melimpahkan nikmat dan karunia yang begitu banyak kepada kita. Mudah-mudahan kita juga bisa
mengiringi dengan memperbanyak pula kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita doakan agar senantiasa tercurah untuk qudwah hasanah kita, suri tauladan kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kepada beliau, bertambah kecintaan kita kepada Rasulullah, dan juga mudah-mudahan berbuah syafaat dari beliau kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ada pepatah mengatakan gagal merencanakan berarti merencanakan kegagalan. Kalau dalam istilah ulama fikih, mafhum mukhalafahnya, lawannya berarti sukses merencanakan, berarti kita merencanakan kesuksesan. Bapak-bapak, ibu-ibu, seperti yang tadi disampaikan bahwa kita sudah menghitung hari menjelang kedatangan tamu istimewa, yaitu bulan suci Ramadan. Ada begitu banyak bentuk tarhib sebetulnya yang bisa kita lakukan, seperti mengawalinya dengan berbagai persiapan ibadah dan amal soleh. Misalnya kalau Ramadan itu diidentikan dengan syahrul siyam, maka Rasulullah sudah mengawali memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Kalau Ramadan identitasnya juga adalah syahrul qiyam, sudah mulai juga kita biasakan dia mulai di bulan Sya'ban. Ramadan syahrul Quran, kita mulai juga pemanasan dan persiapan memperbanyak membaca Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu di antara persiapan-persiapan dan bentuk tarhib kita. Tarhib atau yang lebih populer kita juga gunakan istilah marhaban ya Ramadan, penyambutan kita terhadap Ramadan. Di balik berbagai bentuk persiapan dan penyambutan itu, Bapak Ibu, maka pepatah atau istilah tadi mengingatkan kita bahwa kesuksesan kita di bulan Ramadan nanti itu juga sangat ditentukan oleh bagaimana kita merencanakan apa yang akan kita kerjakan selama Ramadan. Nah, ini pertanyaannya, Bapak Ibu. Kalau bisa Ramadan kita besok tidak seperti pepatah orang, biarlah dia mengalir begitu saja. Biasanya Bapak Ibu, yang mengalir ini biasanya tidak tersusun, tidak terencana. Kalau kita katakan biar dia mengalir begitu saja, nah inilah yang akhirnya ada fenomena di Ramadan kita sebelumnya. Saf salat yang pada awalnya penuh sampai ke belakang, mulai pertengahan Ramadan saatnya mengalami kemajuan. Semakin maju, semakin berkurang safnya. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita tidak punya perencanaan terhadap amal soleh kita selama Ramadan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada malam yang berbahagia ini kami ingin mengajak kita semua berdiskusi, mempersiapkan kira-kira apa saja amal soleh, ibadah yang bisa kita maksimalkan selama Ramadan ini, dan itu kalau bisa memang terencana. Maka kalau boleh kita berikan tema untuk materi kita pada malam hari ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yaitu proyek Ramadan. Jadi
memang dia harus direncanakan. Ada beberapa bentuk amal soleh yang bisa kita maksimalkan Bapak Ibu selama bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan itu menjadi proyek amal soleh kita. Yang namanya proyek Bapak Ibu pasti ada RHB-nya, ada perencanaannya, bahkan nanti ada laporannya di akhir. Nah, kita berharap juga Ramadan, amal-amal kita, amal soleh kita selama Ramadan nanti juga bisa terukur karena kita rencanakan dari awal. Maka kita istilahkan dengan proyek amal soleh selama Ramadan. Apa saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada begitu banyak sebetulnya proyek amal soleh yang bisa kita maksimalkan. Yang pertama Bapak Ibu, kalau boleh kita gunakan juga istilah untuk proyek amal soleh ini, karena dia bahasanya proyek, kita ambil Bapak Ibu. Yang pertama proyek yang kita sebut dengan proyek 50K. 50K. K aku Bapak Ibu. Kalau di awak biasanya 50K aku di ujung 10K, 20K. Apa Pak? 1000. Ampun pun tak ingat Bapak Ibu, saya dulu lah 1000 ko baru kayo joka di belakangnya. Ayo 1000 Bapak Ibu, kempen ternyata. Tapi kita juga menggunakan istilah, kalau kita ambil tadi istilahnya proyek. Proyek pertama Bapak Ibu, proyek 50K. Seketik mana Ustaz 50.000 juga? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, K di sini hanya mengambil istilah saja, walaupun agak maksa sedikit Bapak Ibu. 50K ini maksudnya adalah proyek 50 rakaat. Agak maksa Pak, agak sedikit dipaksakan istilahnya. 50 rakaat sehari semalam. Ini proyek pertama kita Bapak Ibu. Lai kira-kira tabayang Bu, lai tahu rasanya Bu, 50 rakaat sehari semalam. Bisa Bu? Insya Allah. Niat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 50K ini rakaat Bapak Ibu. Tidak seperti yang mungkin kita gambarkan kalau berapa waktu yang lalu kita memperingati Isra Mi'raj. Bukan 50 kali sehari semalam. Kalau dalam peristiwa Isra dan Mi'raj kita tahu, perintah sholat yang pertama kali dijemput oleh Rasulullah itu Allah berikan kepada beliau perintahnya 50 kali sehari semalam. Itu memang kali Bapak Ibu, 50 kali sehari semalam. Dan kita kali ini bukan 50 kali, sebab kalau 50 kali bare Bu, bare Pak. Sehingga ketika Rasulullah mendapat perintah sholat 50 kali, begitu beliau turun, ada usulan Nabi Musa bahwa umat Nabi Muhammad takkan sanggup 50 kali sholat sehari semalam. Bayangkan Bu, 50 kali sehari semalam, sedangkan waktu sehari semalam itu hanya ada 24 jam. Sholatnya 50 kali Bu. Bayangkan, baru kali awak dari musola 2 jam apa-apa baru sudah selesai mau tahu tak, baru tancah itu di rumah, langsung orang azan balik. 2 jam setelah itu azan lagi. Sekali 2 jam kita sholat. Dan ternyata Allah Maha tahu dengan kemampuan hambanya, akhirnya yang 50 kali ini sampai hari ini kita kerjakan kewajibannya hanya 5 kali saja. Sedangkan proyek kita tadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah bukan 50 kali, tapi 50 rakaat. Menjaga dan memaksimalkan target, khususnya yang pertama proyek ini untuk ibadah sholat 50 rakaat sholat sehari semalam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang 50 itu kira-kira, mari kita hitung Bapak Ibu. Yang pertama dari 50 rakaat sholat sehari semalam itu,
Yang pertama, sholat wajib yang 5 waktu. Sudah berapa rakaatnya Bapak Ibu? 17 rakaat. Itu baru satu sholat, ternyata sudah 17 rakaat. Insya Allah nggak banyak tironya Bapak Ibu, 50 rakaat itu. Kalau di luar Ramadan saja kita bisa sanggup menjaga sholat 5 waktu berjamaah di masjid, di musola, maka tentu selama Ramadan lebih sangat mungkin lagi kita maksimalkan. Kondisinya sangat mendukung. 17 rakaat sholat wajib. Apa semangatnya menjaga yang 17 rakaat ini Bapak Ibu? Hadis Rasulullah SAW terkait dengan sholat yang 5 waktu. Apa kata beliau? Dalam sabdanya Rasulullah mengatakan, Inna awwala ma yuhasabu minal abdi yawmal qiyamati min amalihi sholatuhu. Hal pertama yang nanti akan Allah hisab dari seorang hamba di hari kiamat, dari seluruh amal solehnya adalah sholatnya. Yang dimaksud oleh Rasulullah adalah sholat 5 waktu. Jadi sebelum nanti dihisab puasa kita, kemudian zakat kita, yang pertama sekali yang akan dihisab adalah sholat kita. Maka dengan hadirnya Ramadan, ada semangat untuk menjaga amal utama yang bahkan dia jadi amal pertama yang akan dihisab nanti. Mudah-mudahan harapannya dengan yang belum terbiasa menjaga 5 waktu di masjid di luar Ramadan, dia jaga selama Ramadan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 5 waktu. Kalau istilah para pakar pelatihan-pelatihan Bapak Ibu, karakter itu bisa dibentuk minimal ada yang mengatakan 27 hari, 30 hari. Maka 1 bulan itu sebetulnya sudah cukup kalau seseorang istiqomah bisa tetap menjaga yang 5 waktu yang 7 balik rakaat tadi Bapak Ibu di masjid. Insya Allah kalau dia biasakan itu sudah bagian dari proses pembentukan karakter, kebiasaan, dan Ramadan sebagai momentum membiasakannya. 17 rakaat, dan itu sudah kita biasakan juga di luar Ramadan. Yang berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari 50 rakaat itu ada 12 rakaat lagi. 12 rakaat yang mana Bapak Ibu? Sholat sunnah rawatib. Biasanya ibadah wajib dalam Islam itu ada ibadah pengiringnya, baik pengiringnya sebelum atau setelah. Kalau Ramadan Bapak Ibu puasanya wajib, maka juga ada ibadah pengiringnya, puasa pengiringnya sebelum dan setelahnya. Sebelum Ramadan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah, memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Ibaratnya kalau di sholat Bapak Ibu itu sunnah qobliyahnya, rawatib qobliyahnya, dan tujuannya itu pengkondisian, persiapan supaya nanti yang wajibnya bisa maksimal. Dan juga untuk Ramadan nanti ada ibadah puasa pengiring setelahnya. Setelah Ramadan ada puasa 6 Syawal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sholat wajib 5 waktu juga seperti itu. Ada sholat sunnah rawatib, ada qobliyah, ada ba'diyahnya juga. Dari semua sholat sunnah rawatib itu Bapak Ibu ada yang kita kenal dengan sholat sunnah rawatib mu'akkadah atau mu'akkad, sholat rawatib mu'akkad, dan itu jumlahnya 12 rakaat. Semangat menjaga rawatib 12 rakaat ini Bapak Ibu dari hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih beliau, hadis nomor 728. Apa kata Rasulullah? Man shalla 12 raka'atan tatawwu'an fil yawmi wal lailah. Siapa yang menjaga 12 rakaat sintai asyarata, dalam riwayat yang lain kata Rasulullah isnata asyarata,
siapa yang menjaga 12 rakaat tatawwu, salat sunnah sehari semalam, kata Rasulullah, bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Allah bangunkan untuk orang itu dengan 12 rakaatnya tadi sebuah rumah di surga. Masya Allah. Dengan 12 rakaat Bapak Ibu salat sunnah rawatib muakkad, Allah bangunkan untuk orang tersebut sebuah rumah di surga. Kalau punya rumah di surga, Bapak Ibu, dijanjikan oleh Allah, dijamin rumah di surga, berarti insya Allah masuk surga. Dan tentu rumah di surga kita bayangkan seperti rumah kita di dunia, bukan rumah tipe 36, tipe 40. Rumah di surga berarti sebuah istana di surga Allah siapkan dengan 12 rakaat salat sunnah rawatib. Dalam riwayat yang lain Rasulullah perjelas yang mana dia yang 12 rakaat itu. Kata Rasulullah, raka'atani qabla al-fajr, 2 rakaat sebelum subuh. Wa arba'a raka'atin qabla zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat 2 kali salam. Jadi rawatib muakkad itu Bapak Ibu untuk zuhur qobliyah hanya 2 kali salam, 4 rakaat. Makanya yang berkelapangan, berkesempatan zuhur, apalagi kalau rata-rata masjid kita sudah mengkondisikan setelah azan itu 10 menit menjelang iqamah, saat mungkin untuk melaksanakan 4 rakaat ini, 2 kali salam. Zuhur khusus qobliyahnya yang muakkad 4 rakaat. Lah berapa? 6. Yang jadi 12. Wa raka'atani ba'da zuhur, 2 rakaat lagi setelah zuhur, kata Rasulullah. 8. Wa raka'atani ba'da maghrib, 2 rakaat lagi setelah maghrib. 10. Wa raka'atani ba'da isya, 2 rakaat lagi setelah isya. 12 rakaat rawatib muakkad. 17 tambah 12 berapa Bu? Sudah 29. Alhamdulillah separuh ternyata Bapak Ibu. Baru 2 buah solat. Solat wajib dan solat sunnah rawatibnya. Padahal rawatib tadi kita ambil hanya yang muakkad saja. Punya sebetulnya kita peluang untuk menambah. Kalau proyek kita 50 rakaat tadi Bapak Ibu, itu proyek minimalis sebetulnya. Yang ingin sanggup menambah masih ada kemungkinan, masih ada solat sunnah rawatib ghairu muakkad yang belum tasawuf tadi Bapak Ibu. 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Atau sebetulnya 6 rakaat lagi kalau kita mau menambah. Kita patok proyek 50K ini hanya yang muakkadnya saja, yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya sebuah rumah di surga dengan 12 rakaat itu Bapak Ibu. 17 tambah 12 sudah 29. Yang berikutnya Bapak Ibu, yang tidak akan kita tinggalkan juga insya Allah. Semoga Allah berikan kita keistiqomahan sampai akhir Ramadan. Setelah 29 rakaat ini ada satu sholat lagi, yaitu qiyam Ramadan. Ada 11 rakaat lagi Bapak Ibu. 29 tambah 11. Apa dia 11? 8 rakaat 8 rakaat tarawih dan 3 rakaat witir. 8 tambah 3 11. 29 ditambah 11 sudah 40. Masya Allah. Hampir dulu, ternyata 50 itu tak banyak. Sudah 40 karena pasti semangat kita dari awal ini Bapak Ibu, kalau bisa memang kita istiqomah tarawih dari awal sampai akhir Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita keistiqomahan sehingga nanti kita termasuk orang-orang yang bertahan sampai akhir Ramadan. Semangatnya apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Proyek 50 tahun. Memang ini azam dan tekad kita dari awal sebelum masuk Ramadan, kita jaga 50 rakaat sehari semalam. Sudah 40, tinggal 10 lagi. Yang 10
Masih ada banyak rakaat-rakaat kita tiap hari. Kita tambahkan Bapak Ibu 4 rakaat tahajud. Jadi kalau tiap Ramadan itu Bapak Ibu ada 3 setidaknya. Ada tarawihnya, ada witirnya, dan tahajudnya. Tahajud Bapak Ibu sangat mungkin kita jaga selama Ramadan, karena semua kita terkondisikan. Kita bangun sahur sebelum masuk waktu subuh. Sebelum sahur ataupun di antara sahur dan subuh, sempatkan agak 4 rakaat 2 kali salam salat tahajud. Sudah 44. Walaupun sebetulnya kita sanggup lebih dari 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat dan seterusnya. Kita ambil sampai rakaat saja. Berikutnya 4 rakaat lagi, 4 rakaat salat duha. Apalagi semua kita terkondisikan, pekerjaan kita selama Ramadan sangat mungkin kita jaga ibadah salat sunnah duha 4 rakaat. Padahal sanggup juga kita tambah Bapak Ibu, 8 rakaat, 6 rakaat bisa, tapi kita ambil 4 rakaat saja. Sudah 48. 2 lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk proyek 50K ini kita ambil 2 rakaat tahiyatul masjid. Alam berapa? 50. Padahal tahiyatul masjid, kalau proyek menjaga sholat 5 waktu tadi, setidaknya 5 kali tahiyatul masjid Bapak Ibu. Tapi 2 saja sudah jadi 50 dia. Tentu harapan kita setiap kali kita melakukan sholat yang 5 waktu ada tahiyatul masjidnya. Kalau 5 kali berarti 2 kali 5 10. Minimalnya tadi kita ambil 2, sudah 50 rakaat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini proyek pertama, yaitu menjaga 50 rakaat sholat sehari semalam. Semangat ini juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pesan Rasulullah kepada sahabat beliau namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Bapak 50 banausan, banyak yang 7 balik 7, tambah agak sebalik terawih witir, cukuplah segitu. Bapak ini memperbanyak sujud ruku ini, pesan Rasulullah kepada Rabi'ah. Ada sahabat beliau namanya Rabi'ah Bapak Ibu. Cuman Rabi'ah ini laki-laki Pak. Kalau di awal Rabi'ah itu nama padusi. Rabi'ah ini laki-laki. Apa kata Rabi'ah? Kuntu abitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rabi'ah, suatu ketika saya mabit bersama Rasulullah, menginap bermalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Rabi'ah, fa'ataitu biwudu'ihi wa hajatihi. Di saat saya mabit bersama Rasulullah itu, kata Rabi'ah, saya menyediakan air wudhu dan kebutuhan Rasulullah, memberikan pelayanan kepada Rasulullah di saat bermalam bersama Rasulullah. Dan Bapak Ibu, ternyata buah dari berkhidmah kepada Rasulullah di saat mabit bersama beliau itu, apa kata Rasulullah kepada Rabi'ah? Beliau katakan, qala li, kata Rabi'ah, Rasulullah berkata kepadaku, sal ya Rabi'ah, mintalah wahai Rabi'ah, apa yang kamu inginkan, minta. Bapak Ibu, tawaran datang dari seorang Nabi dan Rasul, kepala negara, presiden, ibunya di awal Bapak Ibu. Dan tawaran itu bersifat umum, apa saja yang diinginkan mintalah, minta. Apa yang diinginkan kata Rasulullah, silakan minta. Bapak Ibu, kan bisa saja misalnya Rabi'ah minta materi, minta rumah, tempat tinggal, binatang tunggangan, binatang ternak. Ternyata para sahabat orang-orang yang cerdas, peluang ini dipergunakan sebaik mungkin oleh Rabi'ah. Ketika tawaran Rasulullah, mintalah wahai Rabi'ah, apa yang kamu inginkan, minta. Apa permintaan Rabi'ah Bapak Ibu? Beliau katakan, fakultu, saya berkata, as'aluka murafaqataka fil jannah. Wahai Rasulullah, saya minta jadikan saya
dekat engkau di surga. Bu, padahal peluang minta materi tadi ada. Karena Rasulullah yang mengatakan minta apa yang kamu inginkan. Ternyata permintaan Rabi'ah, Bu, Pak, aku ingin menjadi teman dekatmu wahai Rasulullah di surga nanti. Kalau jeli Bapak Ibu, permintaan Rabi'ah ini luar biasa. Rabi'ah tidak sekedar minta surga, tapi dia minta as'aluka muraqabataka bil jannah. Jadikan saya teman dekatmu nanti di surga. Kalau teman dekat Rasulullah di surga, berarti surganya surga di mana Rasulullah berada. Luar biasa cerdasnya para sahabat ini. Kan bisa saja minta surga, masuk surga itu nikmat luar biasa. Tapi Rabi'ah cerdas. Dia minta, bahkan secara tidak langsung dia minta surga di mana Rasulullah SAW berada. Surga terbaik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, permintaan Rabi'ah ini berat, luar biasa. Maka apa kata Rasulullah merespon? Kata Rasulullah, "Aghayra dzalik, wahai Rabi'ah, apakah tidak ada permintaan yang lain? Mintalah yang lain, tidak ada yang lain." Kata Rasulullah, kalau bisa yang lain. Tapi apa respon Rabi'ah Bapak Ibu? Beliau katakan kepada Rasulullah, "Huwa dzak ya Rasulullah, huwa dzak ya Rasulullah." Yang itu yang saya inginkan wahai Rasulullah, tidak yang lain. Jadi dia bertahan pula dengan permintaannya, karena Rasulullah yang tadi memberikan kesempatan minta apa yang kamu inginkan. Begitu dia sudah sampaikan permintaannya, dia bertahan dengan permintaannya. Ternyata Bapak Ibu, Rasulullah tidak serta-merta kemudian berdoa atau mengabulkan berdoa kepada Allah supaya Rabi'ah jadi teman dekat beliau. Apa pesan Rasulullah? Kalau Rabi'ah tetap itu permintaannya, apa pesan Rasulullah Bapak Ibu? Nah ini dia, semangat 50K tadi dari sini Bapak Ibu. Pesan Rabi'ah, fa'inni ala nafsika bi kasrati sujud. Wahai Rabi'ah, kalau memang itu keinginanmu, ingin jadi teman dekatku nanti di surga, kalau begitu bantu aku oleh dirimu dengan memperbanyak sujud. Bapak Ibu, memperbanyak sujud artinya memperbanyak rakaat-rakaat salat kita. Kalau kita hitung-hitung tadi Bapak Ibu, lebih 50 rakaat sehari semalam bisa kita kerjakan. Ramadan momentum terbaik untuk memperbanyak sujud, memperbanyak rukuk. Kita ambil Bapak Ibu 50 rakaat saja. Semangatnya ingin menjadi teman dekat Rasulullah nanti di surga. Ini proyek pertama. Kira-kira setelah kita tahu ternyata keutamaannya luar biasa, mau Bapak Ibu kita jadikan ini sebagai proyek utama kita di Ramadan? Insya Allah. Ini proyek sholat. Proyek kedua Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau tadi proyeknya seketik mana cadangan kalau dia kuat-kuat Bapak Ibu 50 teman, 50.000. Proyek kedua agak besar sedikit Bapak Ibu. Proyek kedua ini kalau boleh kita gunakan istilah angka-angka uang juga. Proyek kedua ini kita sebut dengan proyek 3T 120M. Alah terasa kadang Pak. Nggak ribu itu T main wale 3T 120M. Aku kalau ada proyek sekarang pun luar biasa proyek Bapak Ibu. 3 triliun 120 miliar kalau kita angkakan. Tapi proyek kita yang kedua ini Bapak Ibu, bukan maksud kita angka-angka itu. 3T 120M ini proyek kita selama Ramadan terkait dengan Al-Quran. Karena nama lain dari Ramadan yaitu Syahrul Quran. Ramadan disebut dengan Syahrul Quran bukan saja karena Al-Quran turun pertama kali di bulan Ramadan, tapi karena memang salah satu amalan sunnah yang sangat dianjurkan selama Ramadan adalah memperbanyak interaksi dengan Al-Quran. Nah, interaksi kita selama Al-Quran yang kita perbanyak di Ramadan ini Bapak Ibu, itu yang dia 3T. 3T yang pertama yaitu tilawah. Tilawah Al-Quran.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW dalam sabda beliau, dari semangat tilawah itu penting Bapak Ibu. Kita tahu ada hadis Rasulullah, hadis sahih, beliau mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, satu huruf, falahu hasanah, untuk orang itu kata Rasulullah satu kebaikan dari satu huruf. Wal hasanatu bi'asyri amsalihha, satu huruf satu kebaikan tadi kata Rasulullah diberikan oleh Allah ganjarannya 10 kali lipat. Satu huruf 10 kebaikan, pahalanya 10. Untuk menguatkan dan menegaskan itu malah Rasulullah tambahkan, kata beliau, wala aqul alif lam mim harf, kata Rasulullah, aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf. Di antara ayat yang ada alif lam mimnya Bapak Ibu, surah Al-Baqarah ayat pertama 3 huruf. Kata Rasulullah, aku tidak katakan alif lam mim itu harf, satu huruf. Akan tetapi kata Rasulullah, walakin alifun harf, alifnya satu huruf 10 kebaikan. Walaupun harf, lamnya juga satu huruf 10 kebaikan. Wa mimun harf, mimnya juga satu huruf 10 kebaikan. Alif lam mim saja Bapak Ibu 3 kali 10, pahalanya 30 kebaikan. Ramadan syahrul Quran, interaksi kita selama Ramadan dengan Al-Quran, khususnya tilawah, tentu kita perbanyak. Bahkan kalau bisa Bapak Ibu, Ramadan ini, Ramadan besok, kalau bisa Bapak Ibu memang khatam kita tilawah dari Al-Fatihah sampai An-Nas, tilawahnya khatam. Sebenarnya apa Bapak Ibu? Satu huruf 10 kebaikan. Coba bayangkan Bapak Ibu, berapa huruf dalam Al-Quran? Kali 10 pahala. Dan kalau bisa masing-masing kita memang punya target khatam tilawah pribadi di luar tadarusan kita. Yang tadarus juga silakan, tapi masing-masing kita kalau bisa ada target khatam tilawah. Apalagi kalau memang kita belum pernah mengkhatamkan, Ramadan jadi momentum untuk kita bisa khatam tilawah Bapak Ibu. Bila oleh Bapak Ibu, di luar Ramadan banyak aktivitas. Maka Ramadan kalau bisa khatam tilawah dari awal sampai akhir. Sederhana menghitungnya Bapak Ibu, ini kan Quran standar, kita kan Timur Tengah. Ramadan ada 30 hari, ya Bu? 30 hari kalau kita Ramadan. Al-Quran ada 30 juz. Sederhana menghitungnya Bapak Ibu, berarti target kita 1 juz 1 hari. 1 juz 1 hari Bapak Ibu, kalau mau mudah lagi kita bagi, kita kaitkan dengan sholat wajib kita yang 5 waktu. Quran standar ini Bapak Ibu, 1 juznya 10 lembar. Gampang metode, jadi dari lembar pertama yang tadi ada Al-Fatihah itu, hitung saja 10 lembar, itu pasti pas 1 juz. 5 kali waktu salat sehari semalam tadi Bapak Ibu yang wajib, 10 lembar itu bagi ke setiap sholat kita yang 5 waktu, 2 lembar 1 kali sholat. Kalau ingin ringan lagi, 1 kali sholat itu 1 lembar sebelum, 1 lembar setelah. Kalau tidak sempat misalnya sebelum, berarti setelahnya saja 2 lembar. Kalau ada sholat yang memang tidak sempat sebelum atau setelahnya, nanti diselesaikan sebelum kita tidur malam. Yang penting semangat kita istiqomah 1 juz 1 hari, 10 lembar 1 hari. Tidak perlu banyak Bapak Ibu, karena belum ada orang yang sanggup hari pertama itu 5 juz selesai di tilawah, hari kedua 4 juz, hari ketiga 3 juz, hari keempat 2 juz, hari kelima berikutnya setengah juz. Sudah itu tidak terbuka-buka Quran oleh Bapak Ibu. Itu yang disebut dalam Islam dengan istilah futur. Futur itu orang terlalu semangat di awal, apalagi tanpa pemanasan dan pembiasaan sebelumnya, jatuhnya menikah. Jadi tidak apa-apa 1 juz setiap hari. 1 juz itu kalau istiqomah insya Allah. Apalagi Rasulullah mengatakan ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa inqalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang berkelanjutan, kontinu, sekalipun itu sedikit. 1 juz saja 1 hari Bapak Ibu, istiqomah sampai akhir Ramadan, insya Allah khatam kita selama 1 bulan tilawah.
Semangatnya apa tadi Bu? 1 huruf 10 kebaikan. Itu tilawah. T yang pertama. T yang kedua apa Bapak Ibu? T yang kedua yaitu tahfiz. Tahfiz. Memang akhir-akhir ini populer tahfiz untuk anak-anak. Tapi sebetulnya dalam Islam tidak ada istilah terlambat untuk kita yang sudah berumur untuk menghafal Al-Quran. Tahfiz Quran, menghafal Al-Quran. Bahkan tidak sedikit juga para sahabat salafus soleh yang hafal Qurannya di usia 50 tahun, 60 tahun. Tidak ada istilah terlambat untuk menghafal Quran. Karena apalagi menghafal itu bagian dari ibadah kita terhadap Al-Quran, terkait dengan Al-Quran. Tidak saja membaca, ibadah terkait Al-Quran juga menghafalnya. Maka Ramadan momentumnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tambah lagi semangat untuk menghafal Al-Quran ini dari hadis Rasulullah SAW dari Imam At-Tirmidzi. Kata Rasulullah, "Innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un min Al-Quran ka baitil haram." Orang yang di dadanya tidak ada Al-Quran sama sekali, sama seperti rumah yang sudah roboh. Artinya apa itu Bapak Ibu? Orang yang tidak ada hafal Quran sama sekali, kata Rasulullah, itu sama seperti rumah roboh. Rumah roboh tidak ada manfaatnya Bapak Ibu. Maka penting juga ada hafalan kita. Kalau bisa yang sudah ada ditambah, dan Ramadan momentumnya. Boleh mulai dari belakang, dari juz 30. Trikul sudah hafal, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas sudah hafal. Lanjutkan Bu, silakan lanjutkan. Dan tak mesti 30 juz menghafal ini. Sejauh mana kita sanggup pahala menghafalnya itu tersendiri. Abu Barik Ustaz tidak apa-apa. Sejauh mana kita hafal? Karena pahala menghafal Al-Quran itu bukan pahala berapa hafalnya, tapi setiap ada proses menghafal itu pahala. Tidak hafal-hafal Ustaz, itu pahala. Bukan masalah banyak hafalannya, tapi proses kita menghafal itu, itulah pahala interaksi hafalan kita terhadap Al-Quran. Apalagi kalau Ramadan ini Bapak Ibu sanggup mulai kita menyelesaikan hafalan juz 30. Tidak 1 juz setengahnya baik. Ini yang kedua, tahfiz. Yang ketiga apa Bapak Ibu? Yang ketiga yaitu tadabbur. Jadi selain tilawah, tahfiz, ada tadabbur Al-Quran. Tadabbur ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, banyak ayat yang mengingatkan kita untuk mentadabburi ayat-ayat Allah. Dalam surat Muhammad ayat 24 Allah katakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an?" Apakah mereka tidak mau mentadabburi Al-Quran, kata Allah? Am 'ala qulubin aqfaluha? Ataukah memang hati mereka yang memang sudah terkunci? Itu perintah tadabbur dalam Al-Quran untuk semua kita. Jadi tadabbur itu tidak mesti menjadi ahli tafsir, paham tafsir, tidak. Wah, gandengkan tadi dengan tilawah tadi Bapak. Kita ada tilawah, minimal ayat-ayat yang tadi kita baca agak berapa ayat kita tadabburi. Dan untuk membantu tadabbur itu Bapak Ibu, kalau bisa Qurannya Quran terjemah. Wahai agak seayat 2 ayat baca terjemah, tadabburi. Sejauh yang kita sanggup mentadabburi dan memahami ayat-ayat Allah lewat terjemah tadi, itu sudah bagian pahala interaksi kita dengan Al-Quran. 3T: tilawah, tahfiz, tadabbur. Yang 120 ayat tadi apa Bapak Ibu? 120 menit sehari semalam. Jadi 3T tadi kita ambil alokasi waktunya 120 menit. Dari 24 jam selama tiap hari Ramadan nanti Bapak Ibu alokasikan 2 jam untuk Al-Quran. Dan itu tidak mesti langsung 2 jam. Tilawah tadi yang kita bagi tiap kali sholat 2 lembar, itu kalau ditotalkan selesai tilawah itu 1 juz Bapak Ibu 60 menit lebih kurang. Lah 1 jam. Tak mesti duduk 1 jam lama. 2 lembar tiap sholat yang 5 waktu, akumulasinya nanti sudah 60 menit. Tadi 120 menit, 60 menit lagi. Itu yang tahfiz dan tadabbur. Tahfiz Bapak Ibu tak usah lama-lama, 30 menit menghafal agak 1 surat pendek, 30 menit. Sejauh mana yang lengket Bapak Ibu, itu sudah
sudah pahalanya besar, apalagi di bulan Ramadan. 30 menit untuk tahfiz, menghafal ayat-ayat baru. 30 menit sisanya untuk tadabbur. Ini proyek Al-Quran. Proyeknya namanya proyek 3T 120M. Tahfiz, tilawah, tahfiz, tadabbur selama 120 menit. Proyek yang ketiga Bapak Ibu, proyek yang kita sebut dengan istilah ODOT. Apa Pak? ODOT. Kalau sempat viral beberapa tahun terakhir yaitu ODOT, One Day One Juz. Itu baca Quran, satu hari satu juz. Proyek kita ketiga ini tak pakai J. Kalau ODOT itu kan bahasa Inggris. O one, D day, O C I one, J nya juz. One day one juz, satu hari satu juz. Sekarang J nya kita ganti dengan D. ODOT, one day one takjil, satu hari satu perbukaan. Memberi perbukaan kepada orang yang berpuasa. Apa semangat one day one takjil ini Bapak Ibu? Hadis Rasulullah SAW, di mana Rasulullah mengatakan, man fattara sha'iman, siapa yang memperbukakan orang yang berpuasa, kana lahu mislu ajrihi, orang itu dapat pahala yang sama seperti orang yang dia perbukakan, ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an, tanpa mengurangi pahala orang yang dia perbukakan. Jadi bisa double pahala puasa kita Bapak Ibu, bahkan bisa lebih dari double. Kalau proyek sederhana, satu hari satu takjil, one day one takjil. Kalau satu hari satu takjil saja Bapak Ibu, lah dapat 2 pahala puasa waktu hari. Pahala puasa waktu orang, pahala puasa orang yang waktu pembukaan. Tidak usah jauh-jauh Bapak Ibu, yang terdekat dengan kita terlebih dahulu, apa lewat di komplek. 1 gang saja Bapak Ibu, hariko rumah banyak kaget. Dan takjilnya tidak mesti dalam jumlah atau ukuran besar. Apa pembukuan awak Bapak Ibu bagi ke tetangga sebelah. Kalau bisa tiap hari Bu, 1 rumah 1 hari. Bara rumah 3 Bapak Ibu. 1 gang kita berapa Pak? 20 sudah. 1 gang berubah barang gambar di jalan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 1 hari 1 pembukaan untuk orang yang berpuasa. Apalagi kalau pengurus pun menyediakan sarana untuk menyediakan perbukaan bagi Bapak Ibu yang sholat maghribnya berjamaah di musola. Mudah-mudahan ada program dari pengurus Pak. Ada pembukaan minimal kurma atau air putih untuk yang berbuka di musola dan dia ingin tetap sholat berjamaah di masjid. Ambil peluang itu Bapak Ibu. Ambil 1 dus aqua galeh, bara aqua galeh itu Bapak Ibu. 1 orang minum dari 1 aqua gelas tidak, sudah pahala memperbukakan 1 orang. Kurma setengah kilo untuk musola. Terserah apa saja yang bisa kita sediakan. Semangatnya man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi. Siapa yang memperbukakan 1 orang, untuknya pahala yang sama. Kalau bisa 2 dapat 3 pahala puasa. Bisa 4. Nah itulah kenapa di Timur Tengah orang berlomba-lomba memperbukakan orang berpuasa sebanyak mungkin, karena pahala ini bisa dilipat gandakan dengan semakin banyak memberikan perbukaan kepada orang lain. Awak cik saja sehari itu bisa istiqomah sampai akhir Ramadan. InsyaAllah proyek kita sudah terjalankan, namanya ODOT, one day one takjil. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sampai ke para Ustaz. Ustaz? Nah, karena waktu yang membatasi kita Bapak Ibu, mudah-mudahan yang 3 ini saja Bapak Ibu kita maksimalkan. Di luar nanti sebetulnya ada proyek-proyek lain amal soleh banyak di dalam bulan Ramadan, bisa juga kita maksimalkan. Minimal yang 3 ini. Kita ulang sekali lagi Bapak Ibu. Yang pertama proyek 50K
50 rakaat sehari semalam. Yang kedua proyek 3T 120M, tilawah, tahfiz, tadabbur 120 menit. Yang ketiga one day one tahjid, 1 hari 1 perbukaan untuk orang yang berpuasa. Mudah-mudahan kalau 3 ini maksimal, semoga Ramadan kita tahun ini menjadi Ramadan yang lebih baik dari Ramadan-Ramadan sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat, terutama untuk kami pribadi yang menyampaikan. Aku qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu kaum muslimin dan muslimat rahimahullah, kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustaz Abdul Al-Si yang telah menyampaikan ceramah singkatnya kepada kita semua dalam menyambut bulan suci Ramadan, di mana mungkin ada masukan dan ada pun masukan untuk kita semua untuk mengamalkan amalan-amalan terbaik kita di bulan suci Ramadan. Baik, Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimahullah, karena juga waktu yang membatasi kita semua, mungkin sebelumnya ditutup, insyaallah informasi singkat ya, khususnya mungkin untuk mengurus dan juga mengajar warga. Insyaallah besok pada subuh kita akan mengadakan guru musola al-hijrah untuk dalam mempersiapkan bulan suci Ramadan. Insyaallah pada subuh besok pagi. Baik, itu mungkin informasi yang dapat kami sampaikan. Kami selaku pengurus mengucapkan terima kasih juga sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir pada agenda kita malam hari ini. Semoga Allah memberkahi agenda kita pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Saya satu MC dan mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.